Waalaikumsalam. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya bersabda, Inna hadal amra la yanqadi hatta yamdiya fikum ithna asyara khalifah. Fatakallama Rasulullah SAW uh, bikalamin ghairu masmu, atau dalam satu riwayat bikalamin la afhamuhu. Fasa'altu abi faqala kulluhum min Quraisy. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya urusan ini tidak akan selesai, tidak akan habis, akan tetap ada pada kalian sampai berlalu 12 pemimpin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan perkataan yang saya kurang dengar menurut perawi hadis ini, atau ya dia tidak mampu mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pasal tu Abi, kemudian dia bertanya, perawi hadis ini, tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang setelah mengatakan bahwa urusan ini akan tetap ada, akan tetap baik sampai berlaku 12 pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy, artinya suku dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini mungkin populer di kalangan mereka yang meyakini tentang Imam 12, tapi ternyata memang hadis ini juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa dirujuk dalam kitabnya. Maka sejak saat itu para ulama meneliti tentang siapa 12 pemimpin yang dimaksudkan. Tentu sekali lagi versinya Syiah banyak sekali bertebaran siapa yang dimaksud oleh mereka yang kemudian nanti berakhir di imam siapa gitu ya, saya lupa juga. Jadi ada 12 pemimpin yang mereka gadang-gadang mereka lah yang dimaksud. Nah, akan tapi kita perlu memahami hadis ini pertama bahwa memang adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kehendaknya kita untuk uh, meyakini bahwa Allah melebihkan kepada sebagian orang, dan sebagian orang itu adalah para pemimpin-pemimpin hebat yang sudah ada sejak zaman setelah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Ya. Bahkan hadis yang terpotong tadi ya menjelaskan bahwa mereka ini berdarah Quraisy. Ya. Ada beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Quraisy ini menjadi pegangan orang-orang hebat, para ulama, yang bahkan para pemimpin sekalipun, ya, mereka tidak berani melakukan apapun selama kepemimpinan itu dari Quraisy, walaupun mungkin secara pribadi, secara pandangan pribadi mereka melihat bahwa kepemimpinan saat itu perlu diperbaiki atau banyak kesalahan di sana-sini. Seperti yang terjadi misalnya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi seperti kita ketahui adalah Kurdi. Ya. Kemudian ada kepemimpinan Alp Arslan. Dia pun Turki, tapi bukan Turki Utsmani, tapi Turki Saljuk. Ya. Sebelumnya memang yang juga kerajaannya lebih besar daripada kehilafahan ya saat itu. Ditinjau dari luas wilayah, ditinjau dari jumlah pasukan, ditinjau dari dukungan masyarakat, dukungan umat Islam saat itu. Sultan Alp Arslan dan Sultan
Salahuddin Al-Ayyubi mungkin lebih besar, lebih populer daripada khalifahnya di saat itu. Akan tetapi menarik sekali ketika ada bisikan-bisikan kepada mereka bahwa kenapa tidak memisahkan diri dari kekhilafahan saat itu. Eh, Siapa tadi, Sultan Alp Arslan dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ini kedua-duanya hidup di zaman Turki Utsmani. Setiap kali ada bisikan-bisikan bahwa eh, mereka sebenarnya lebih besar daripada khalifah, mereka adalah orang yang lebih hebat daripada pemimpin kekhilafahan saat itu. Tapi justru yang mereka lakukan adalah segera mentajdid bai'ah, memperbaharui sumpah setianya kepada khalifah itu. Walaupun khalifah saat itu lemah dan kepemimpinan mereka jauh lebih kuat daripada khalifah. Nah, ini yang saya kira menarik sekali yang kita pelajari dari para pemimpin hebat sekelas Salahuddin Al-Ayyubi dan Sultan Alp Arslan. Mereka punya loyalitas yang luar biasa. Mungkin karena hanya berdasarkan hadis ini, ya kulluhum min Quraisy, bahkan ada hadis lain yang mengatakan wal imamatu min Quraisy, sedangkan kepemimpinan itu dari bangsa Quraisy. Nah, jadi sekali lagi eh, kita akan membahas siapa saja yang mungkin dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin adil tersebut yang sudah berlaku kehidupannya, sudah terjadi kepemimpinannya, dan siapa yang mungkin akan menjadi pemimpin yang adil yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Ya. Pertama saya kira pasti kita harus memasukkan 4 pemimpin pertama setelah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu para khalifah, para pemimpin yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Mereka adalah para pemimpin yang para ulama berijma bahwa mereka ini masuk ke dalam Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Hadis yang menjelaskan tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidun ini memang Rasulullah tidak mentakyin, tidak memastikan siapa yang dimaksud dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, yang benar kan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Cuman sudah terlalu rame jadi Khulafa Rasyidin gitu ya, Khulafa Ar-Rasyidin, padahal yang benar itu karena dia sifat dan mausuf ya. Sifat adalah Ar-Rasyidun, mausufnya adalah para khulafa. Yang benar itu ya Al-Khulafa Ar-Rasyidun atau Al-Khulafa Ir-Rasyidin. Ya, mereka adalah para pemimpin. Rasyid itu kan bisa berarti adil atau diberi petunjuk. Adil diberi petunjuk. Alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Hadisnya dasarnya itu. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Kentro, sunnah Nabi itu adalah apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, ya, sifat, artinya Rasulullah menyebutkan tentang sesuatu, takrir, pengakuan, ya, misalnya Rasulullah SAW pernah dihidangkan di hadapannya kadal gurun, dob, ya. Rasulullah tidak memakannya, tapi juga membiarkan orang lain memakannya. Ini juga merupakan hadis ya, yang menunjukkan bahwa dob bisa saja dimakan, walaupun baginda Nabi Muhammad SAW tidak memakannya saat itu. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Rasulullah berwasiat kepada kita, hendaklah kita berpegang kepada sunnah beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga berwasiat wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah para pemimpin rasyidin, para pemimpin yang adil yang diberi petunjuk, al-mahdiyyin min ba'di, setelah kepemimpinanku, setelah masaku. Nah, lalu para ulama berijma, mereka yang dimaksud dengan khulafaur rasyidin itu adalah 4 pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kita lihat kepemimpinan 4 orang ini memang luar biasa. Dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah, berarti masa kepemimpinan 29 tahun ini adalah kepemimpinan terbaik yang dimiliki oleh umat Islam
sepeninggal Nabi Muhammad SAW. 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar itu adalah 2 tahun yang hampir sama dengan kualitas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Seringkali beliau bertanya apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi dan kemudian dia berupaya untuk melakukannya. Dia bertanya kepada siapapun termasuk Ummul Mukminin Aisyah tentang apa saja yang sudah dilakukan Nabi SAW dan apa yang belum dilakukannya. Mungkin di antara cerita yang masyhur adalah ketika dia khalifah ini memberi makan seorang Yahudi yang ternyata dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, padahal dia orang yang mencaci maki setiap hari eh, Nabi Muhammad SAW. Juga kehati-hatian beliau ketika diusulkan kepadanya untuk segera membukukan Al-Quran. Beliau sangat hati-hati karena ini tidak pernah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun kekhawatiran umat Islam yang disampaikan oleh Sayyidina Umar saat itu sangat beralasan kuat, saking terlalu banyak para penghafal Quran yang wafat dalam, kalau tidak salah, perang Hurrah atau perang apa, saya lupa ya, termasuk dengan melawan pemberontakan Musailamah Al-Kadzab. Tapi saat itu Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin pernah merasakan berkesimpulan bahwa bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi orangnya sangat hati-hati dalam mengambil tindakan, betul-betul ingin mengcopy, ya, mengcopy pas apa yang menjadi model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ada 10 tahun kepemimpinan Umar bin Khattab yang diakui keberhasilannya bukan hanya oleh umat Islam, ya, bukan hanya oleh kita yang mencintai para sahabat Rasulullah SAW, tapi orang-orang mengakui kehebatan Sayyidina Umar 10 tahun kepemimpinannya. Menaklukkan kerajaan Persia yang termasuk kekaisaran terkuat di saat itu, mengurangi dominasi kepemimpinan Romawi, meluaskan kekuasaan Islam sampai jauh sekali, dan luar biasanya seorang Umar bin Khattab mengatur semuanya itu hanya dari pinggiran sebuah masjid, yaitu Masjid Nabawi. Istananya adalah eh, hanya dilindungi sebuah pohon kurma saat itu, dan tempat dia duduk untuk menemui siapapun yang berkeperluan dengan pemimpin saat itu adalah hanya sebuah padang pasir, ya, hanya sebuah pasir saja bawahnya. Dan ketika beliau sempat tertidur karena mungkin kelelahan ketika memimpin, dilihat oleh seseorang, seorang yang merasa tenang begitu saja, padahal dia adalah pemimpin hebat, kemudian tidur tanpa pengawalan siapapun. Ini menunjukkan bahwa orang ini selama memimpin itu adil. Jadi kalau orang berbuat adil dalam hidupnya, tidak pernah berbuat zalim, dia tidak akan takut siapapun, dia tidak akan takut apapun. Lain halnya kalau kita memimpin, banyak yang disakiti, banyak yang dizolimi, banyak yang disulitkan hidupnya, ya pasti tidak akan merasa tenang. Itulah sekilas kepemimpinan Umar bin Khattab yang juga luar biasa. Setelah itu ada 12 tahun kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, yang sebenarnya di masa pemerintahannya tidak jauh beda daripada kepemimpinan Abu Bakar dan Umar sebenarnya. Tetapi memang di saat itu musuh-musuh Islam yang tersakiti di zaman, tentu tersakiti dalam versi mereka ya, di zaman Rasul, kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Umar, mereka sudah mengkonsolidasikan diri sejak kepemimpinan Umar. Bahkan tipu daya mereka, upaya mereka untuk melakukan permusuhan kepada umat Islam sudah berhasil dengan melakukan pembunuhan terhadap Sayyidina Umar ketika beliau sedang sholat. Nah, rupa-rupanya cikal bakal kebencian permusuhan ini terus membesar, sehingga terjadilah fitnah di zaman Sayyidina Utsman yang pada akhirnya merenggut nyawa beliau juga. Jadi 12 tahun kepemimpinan Sayyidina Utsman juga akhirnya diakhiri dengan pembunuhan terhadap pemimpin saat itu. Sayyidina Ali mengambil kepemimpinan di saat-saat sangat susah sekali, karena sudah mulai masuk dengan
zaman fitnah yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tapi pada akhirnya beliau pun berhasil menenangkan suasana, bahkan apa yang menjadi permasalahan utama saat itu, yaitu munculnya sekelompok yang disebut dengan firqah Khawarij, mereka yang secara tampilan itu sangat agamis, tapi ternyata mereka adalah kelompok yang berbahaya, maka mereka pun ditumpas, tapi juga itu yang menjadi penyebab ke meninggalnya Sayyidina Ali ketika orang-orang yang melakukan balas dendam secara diam-diam melakukan pembunuhan kepada beliau. Nah, itu profil singkat dari 4 pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW, saya kira sangat layak, sangat pantas, sangat diutamakan masuk dalam 4 pemimpin yang adil. Walaupun mungkin ada serangan dari internal juga umat Islam, itu saya kira hanya berdasarkan kebencian-kebencian yang tidak berdasar. Jadi para ulama berijma untuk mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin yang adil selama 29 tahun setelah baginda Nabi Muhammad SAW dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Kalau Masehinya tinggal ditambahkan aja. Wafatnya baginda Nabi Muhammad 632 ditambah 29 tahun atau 28 tahun, kira-kira tahun berapa kepemimpinan yang adil itu berakhir. Ya, Khulafaur Rasyidin. Nah, lalu siapa yang menjadi pemimpin yang adil setelah meninggalnya Sayyidina Ali? Ya, saya kira kita pantas untuk memasukkan seorang pemimpin dari Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah sebuah model kepemimpinan setelah eh, para Khulafaur Rasyidin ini wafat. Ya, Bani Umayyah adalah sebuah kepemimpinan yang kepemimpinannya juga diprediksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Hadis ini muncul ketika Rasulullah SAW mengatakan atau bercerita tentang Abu Sufyan, kelompok atau keluarga yang terpandang, terhormat, yang berada di Mekah, yang kemudian di penghujung kehidupan Nabi Muhammad SAW mereka masuk Islam. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik kalian di masa jahiliyah akan menjadi sebaik-baik kalian di masa Islam. Idza faqihu, syaratnya kalau mereka memiliki kepahaman. Ya, inilah kepemimpinan Bani Umayyah yang notabene mereka adalah keturunan dari Abu Sufyan, yang mereka memimpin kurang lebih selama 88 tahun, dan saya kira ada profil pemimpin yang sangat-sangat pantas kita jadikan sebagai profil pemimpin yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kepemimpinan yang sangat singkat, hanya 2 tahun beberapa bulan saja, tetapi banyak para ulama bersaksi bahwa apa yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz ini mirip seperti di zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, kepemimpinan, ketakwaan, kewaraan atau leadership yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz ini betul-betul membuat para ulama saat itu bersaksi bahwa kepemimpinannya sangat luar biasa. Bahkan mungkin ada para sahabat yang diberi umur panjang, wallahu alam, atau para tabi'in yang mendengar langsung dari para sahabat tentang kehidupan di zaman Rasulullah dan di zaman Khulafaur Rasyidin setelahnya, semuanya bersaksi bahwa 2 tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini juga hampir sama dengan kepemimpinan 4 khalifah setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti dari 12 itu kita masukkan satu lagi menjadi 5, Umar bin Abdul Aziz. Nah, menariknya Umar bin Abdul Aziz juga pernah ditanya tentang Muawiyah bin Abu Sufyan. Di antara umat Islam yang tidak memahami sejarah dengan baik, banyak yang membenci Muawiyah. Adalah, tidak banyak, ada yang membenci Muawiyah karena dianggap Muawiyah ini ketika hidup di zaman Sayyidina Ali melakukan politik kotor dengan melakukan provokasi terhadap para sahabat yang lain untuk menyerang Sayyidina Ali sehingga terjadi perang Siffin dan perang Jamal. Nah, saya kira ini pembelokan sejarah yang sangat berbahaya dan masih ada dalam beberapa buku yang ditulis, bahkan tidak sedikit buku-buku yang dipelajari di sekolah-sekolah
bahkan menjadi dalil bagi kaum liberal untuk menyerang para sahabat bahwa kita dengan para sahabat itu sama saja. Kalau kita sekarang ambisius dengan kekuasaan, emang para sahabat tidak ambisius. Mereka pun perang sesama mereka karena mereka juga haus kekuasaan. Nah, saya kira tidak tidak memahami konteks sejarah dengan benar. Karena sebenarnya tidak ada maksud sedikit pun dari Sayyidina Ali untuk maaf, tidak ada maksud sedikit pun dari Sayyidina Muawiyah untuk merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali. Dia tidak sama sekali tidak menentang kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu. Adapun keluarnya dia dari tempat beliau memimpin yaitu di Syam, ya, ingin berangkat ke Madinah bahkan sampai ke Kufah mengejar Khalifah Ali, tiada lain yang dia inginkan hanyalah keadilan, hak sebagai keluarga, anggota keluarga Sayyidina Utsman. Saat itu berlaku hukum yang disebut dengan hukum kisos, maka kisos ini adalah hak dari keluarga. Jadi beliau hanya datang untuk meminta Sayyidina Ali agar melakukan investigasi terhadap pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi motifnya sama sekali bukan ingin merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali. Ya, adapun setelah itu ada peperangan dan sebagainya, ini faktor-faktor provokasi yang sekali lagi muncul dari umat dari kelompok yang memusuhi umat Islam saat itu. Nah, menarik sekali lagi Muawiyah ini pernah ditanya tentang Muawiyah kepada siapa? Kepada Umar bin Abdul Aziz, ya, kepada Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau dikomparasikan, dibanding-bandingkan kepemimpinannya dengan dirinya dan Muawiyah, justru jawabannya bagi saya sangat mencengangkan. Ketika Umar bin Abdul Aziz mengatakan, demi Allah, setitik debu yang nempel di hidungnya Muawiyah, kurang lebih lah ya begitu, yang dia dapatkan ketika dia berjuang bersama Rasulullah, itu sesungguhnya lebih baik dari semua apa yang pernah aku lakukan. Nah, ini menjelaskan, mempertegas dari seorang Umar bin Abdul Aziz bahwa Sayyidina Muawiyah juga pemimpin yang hebat, juga pemimpin yang luar biasa. Nah, saya kira Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil kepemimpinan di masa-masa sulit, di masa-masa terpecah umat Islam karena eh, upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk mengadu domba para pemimpin Muslim saat itu, dan terjadi tadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi peperangan 2 kali, kemudian suasananya juga tidak kondusif. Lalu muncul seorang Muawiyah yang berhasil membuat suasana menjadi lebih tenang dan umat Islam disatukan lagi dalam sebuah kepemimpinan. Dan yang menarik adalah cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan bin Ali, ya, itu justru di saat itu malah melepaskan kepemimpinannya dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Saya kira juga ini bukan tindakan berdasarkan, ya, realistis aja lah kita sekarang, tidak. Saya kira beliau adalah orang yang diberi paham, orang yang sangat memahami eh, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang kepemimpinan, orang yang sangat memahami tentang perubahan-perubahan zaman yang mungkin saat itu beliau harus bertindak untuk melepaskan jabatan itu kepada Sayyidina Muawiyah. Saya kira ini juga berdasarkan kepahaman yang mendalam dari seorang Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau berdasarkan kesaksian Umar bin Abdul Aziz, maka Muawiyah bin Abu Sufyan saya kira juga pantas untuk masuk dalam jajaran para pemimpin yang adil tadi. Tentu kita tidak boleh menghilangkan kiprah Sayyidina Hasan, walaupun beliau hanya memimpin 6 bulan lamanya, tetapi para ulama bersaksi juga kepemimpinan Hasan yang 6 bulan ini, Sayyidina Hasan ini juga kepemimpinan yang sangat luar biasa. Nah, bahkan ada lagi satu pemimpin di saat pemerintahan Bani Umayyah itu tidak stabil, sempat
dimunculkan seorang pemimpin yang saat itu sebagian besar warga Hijaz, Mekah, Madinah berbaiat dan berbaiat dan setia kepadanya, yaitu cucu dari eh, Sayyidina Abu Bakar, dari putrinya Asma, yaitu seorang yang bernama Abdullah, ya Abdullah bin Zubair, yang terbunuh dengan terzolimi, diserang oleh eh, kerajaan Bani Umayyah saat itu, dan akhirnya terbunuh dan tubuhnya disalib di kota Mekah. Jadi kalau kita hitung sekali lagi, ada 4 Khulafaur Rasyidin, ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Muawiyah, ada Abdullah bin Zubair, ada siapa tadi? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Udah berapa nih? Udah 8. Udah 8 orang. Nah, menariknya sebelum kita bahas tentang 4 lagi sisa dari siapa saja yang masuk, mungkin saja masuk dalam kelompok pemimpin yang adil ini, menariknya Rasulullah SAW bersabda bahwa zaman ini akan dipergilirkan, ya, zaman nubuah, kemudian zaman khilafatul rasyidah, kemudian zaman pemimpin-pemimpin yang menggigit, kemudian zaman pemimpin yang otoriter, lalu Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita, prediksi di akhir zaman, bahwa sebelum dunia ini kiamat akan terjadi lagi kepemimpinan yang adil, kepemimpinan sesuai dengan konsep kenabian. Lalu hadis ini dikuatkan dengan prediksi tentang munculnya kepemimpinan akhir zaman yang sangat populer sekali, walaupun mungkin satu hadisnya tidak masuk mutawatir, tapi kalau kita kumpulkan hadis tentang kepemimpinan akhir zaman ini, saya kira mungkin saja masuk dalam hadis mutawatir, ya, karena periwayatan atau jalan periwayatannya berbeda-beda, tapi menyampaikan hal yang sama, yaitu tentang prediksi munculnya seorang pemimpin yang disebut dengan Imam Mahdi. Ya, imam itu artinya pemimpin, Mahdi itu artinya diberi petunjuk. Saking populernya di tanah Jawa ketika Islam ini dibawa ke tanah Jawa, muncul sebuah istilah yang disebut dengan Ratu Adil, yang orang salah paham ketika memahami Ratu Adil ini seolah-olah perempuan, padahal ratu yang dimaksud itu adalah pemimpin, ya. Ya, imam. Al-Mahdi itu artinya yang diberi petunjuk. Jadi kehebatan para pemimpin yang adil ini ya memang kepemimpinannya langsung dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahdi, ya. Al-Mahdi itu artinya mereka dia yang mendapatkan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang mungkin wahyu tidak ada, tetapi mereka jalan kepemimpinnya terkawal dengan baik, ya. Allah memberikan ilham atas berbagai kejadian yang menuntun mereka mengambil pada keputusan-keputusan yang tepat. Nah, ini juga sosok yang harus kita sisakan dari kuota 12 ini, bahwa dia adalah seorang pemimpin yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Ya, sifat-sifatnya, bahasan-bahasannya banyak sekali bisa kita dapatkan dalam kajian-kajian kontemporer yang bercerita tentang peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman. Kita juga bisa kaji dalam kitab Malahim dan fitnah akhir zaman. Saya kira ini juga sudah terlalu banyak hadis-hadis yang atau para ulama yang memberikan pembahasan terhadap eh, kepemimpinan beliau. Nah, di luar Imam Mahdi ini ada juga beberapa hadis yang tidak terlalu populer, tapi bercerita tentang sosok pemimpin sebelum pemimpin akhir zaman Imam Mahdi ini. Kemudian ada juga hadis yang tidak populer, tapi ada dalam beberapa kajian kitab akhir zaman tentang seorang pemimpin setelah kepemimpinan Imam Mahdi. Ya, nanti mungkin bisa saya share di grup tentang hadis-hadis yang menceritakan tentang kepemimpinan ini. Jadi kalau kita sisakan 3 di akhir zaman tentang 3 pemimpin yang akan muncul yang juga memimpin dengan adil, saya kira tadi dari 8 ditambah 3 sudah 11. Tinggal kuota 1 orang pemimpin adil siapa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, masuk dalam nomor 12 ini saya kira banyak sekali kandidatnya, ya. Umat Islam
selama 1400 tahun ini sudah menyaksikan kepemimpinan-kepemimpinan hebat, ya sekelas di zaman Muawiyah pun, di zaman Bani Umayyah pun ada seorang pemimpin hebat, yaitu pemimpin Abdul Malik bin Marwan misalnya. Abdul Malik bin Marwan juga adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Ya, beliau tadi muncul setelah fitnah pembunuhan terhadap siapa? Terhadap Abdullah bin Zubair. Ya, kemudian Bani Umayyah sempat goncang, lalu muncul seorang pemimpin yang namanya Marwan, ya. Dan Marwan ini punya putra seorang pemimpin yang juga sangat luar biasa. Bahkan di zaman kepemimpinannya Abdul Malik ini hampir saja membuktikan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW tentang penaklukan Konstantinopel. Ya, di zaman Abdul Malik bin Marwan, jumlah pasukan yang mengepung Konstantinopel sebenarnya lebih banyak daripada jumlah pasukan yang mengepung di zaman Muhammad Al-Fatih. Tapi memang bukan dirinya lah yang dimaksud, bukan zaman itu juga yang dimaksud, bukan dia pemimpin yang sebaik-baik pemimpin itu, maka tidak terjadi. Tapi ala kulihal Abdul Malik bin Marwan ini meninggalkan kepemimpinan Bani Umayyah ini sangat stabil, sangat sukses, bahkan meninggalkan perbendaharaan kerajaan itu sangat luar biasa. Ya, silahkan saja dikaji, ada mungkin tulisan-tulisan yang berbicara tentang kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Lalu ketika kekhilafahan ini berpindah kepada Bani Abbas dari tahun 123 kalau nggak salah ya, atau 6 berapa tuh? 700 sekian Masehi, 714 atau saya lupa nih. Sampai 1256 Masehi. Nah, saya kira selama 5 abad kepemimpinan Bani Abbas ini juga banyak muncul pemimpin-pemimpin hebat. Ya, ada Harun ar-Rasyid yang paling dikenal, memimpin kurang lebih selama 20 sekian tahun, ya 23 tahun kalau tidak salah. 16 tahun kepemimpinannya itu didominasi oleh ayah angkatnya, seorang yang bernama Yahya bin Khalid al-Burmuki. Namun pada akhir kepemimpinannya dia sanggup untuk melakukan reformasi besar-besaran, menghabisi semua perangkat kepemimpinan yang menjadi penyebab kehancurannya sistem dalam kepemimpinan beliau, sehingga beliau pun menyelesaikan kepemimpinannya dengan baik. Bahkan para ulama bersaksi, kalaulah Harun ar-Rasyid ini tidak menjadi pemimpin, tidak menjadi khalifah, maka dia pantas untuk menjadi ulama. Ini menunjukkan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Harun ar-Rasyid. Ada juga tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Sebelum saya bahas satu persatu, tadi saya sempat menyinggung tentang kepemimpinan Sultan Alp Arslan. Ya, dia seorang sultan, tidak lebih tinggi daripada khalifah saat itu, tetapi posisinya sangat penting mengembalikan kepercayaan diri umat Islam di saat Barat mencoba bangkit dari abad kegelapan, berupaya melakukan penyerbuan terhadap negara-negara Islam, dan saat itu kepemimpinan umat Islam sangat lemah, tapi Allah munculkan seorang pemimpinnya dari kalangan Bani Saljuk, ya, seorang yang bernama Sultan Alp Arslan yang memimpin sebuah pertempuran yang dikenang luar biasa dalam sejarah, yaitu pertempuran Manzikert yang sangat tidak seimbang, 20.000 melawan 200.000 lebih pasukan koalisi Eropa saat itu, tapi Sultan Alp Arslan berhasil menyelamatkan eksistensi umat Islam saat itu. Karena kalau pertempuran itu dimenangkan oleh Eropa, sudah dirampas oleh Eropa. Ya, kemudian di zaman Turki Utsmani ada Sultan Muhammad Al-Fatih yang juga sangat luar biasa. Dan bicara Turki Utsmani yang ada 35-an orang pemimpinnya, ada juga pemimpin-pemimpin hebat sekelas Sulaiman Al-Qanuni, ya, ada pemimpin yang luar biasa Sultan Salim yang menjadi ayah terhadap Sultan Sulaiman dan merupakan cucu dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahkan di akhir kepemimpinan Turki Utsmani pun kita membaca dalam sejarah tentang kehebatan, keluar biasaan, kesolehan, ketakwaan seorang Sultan Abdul Hamid yang berhasil memperlambat kejatuhan Turki Utsmani dengan memimpin kurang lebih 30 tahun lamanya. Saya kira nama-nama hebat dalam sejarah itu layak untuk menjadi kandidat 12 pemimpin adil yang disebut oleh
baginda Nabi Muhammad SAW. Apa pentingnya kita membaca, mengkaji, meraba-raba, mengira-ngira kira-kira siapa yang 12 pemimpin yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini memberikan eh, role model kepada kita. Kalau kita diberikan amanah untuk memimpin, di dalam kondisi kita memang tidak bisa menolak kepemimpinan yang diberikan kepada kita, maka kita bisa membaca, mengkaji tentang bagaimana sirah dari 12 pemimpin yang hebat itu. Seperti apa ketika dia harus mengambil keputusan, seperti apa ketika dia mengelola sebuah konflik, ketika dia memimpin sebuah kejadian yang sangat sulit, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kecilnya ketika menjadi seorang pemimpin. Ya, misalnya seorang Sultan Abdul Hamid yang sangat luar biasa, 30 tahun memimpin, kemudian ternyata punya keahlian sebagai seorang carpenter, seorang tukang kayu. Ya. Kemudian yang menarik adalah selama hidupnya beliau menyisakan sedikit waktu untuk membuat sapu pembersih debu. Ya, nah, sapu pembersih debu ini ternyata beliau siapkan untuk hanya boleh diproduksi oleh beliau dan hanya boleh dipakai di Masjid Nabawi. Ya, utamanya adalah di Dorih makamnya Rasulullah SAW. Jadi setiap tahun beliau kirim sapu yang beliau buat sendiri, kemudian yang lama diganti dan disimpan oleh beliau di tempat beliau. Nah, itu sebuah kebiasaan kecil, tapi kan menunjukkan kecintaan yang dalam terhadap Nabi Muhammad SAW. Berdasar dari satu sifat yang utama, yaitu cinta kepada Nabi, kemudian muncul satu kebiasaan yang sangat sepele, tapi kita bisa menilai bukan sepele, bukan hanya satu hal yang kecil yang muncul, tapi kita melihat satu hal yang lebih besar dan dalam, yaitu kecintaan dia terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pemimpin yang punya kecintaan yang besar terhadap baginda Nabi Muhammad SAW ini juga biasanya pemimpin yang hebat. Bahkan kita juga dengar cerita tentang seorang yang punya hutang besar, menagih, meminta bantuan terhadap Sultan Abdul Hamid. Pengawal-pengawalnya menganggap dia orang gila karena dia punya hutang, justru minta kepada Sultan Abdul Hamid. Ternyata eh, Allah izinkan orang ini bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan eh, diarahkan kepada Sultan Abdul Hamid agar mengingatkan bahwa dia ini orang yang suka berselawat sebelum tidur, tapi ternyata malam tadi dia lupa, tidak menyempurnakan selawatnya karena kesibukannya adalah memimpin. Justru ditegur langsung melalui mimpi yang datang kepada seorang, dan Nabi Muhammad SAW menegur Sultan Abdul Hamid dan akhirnya orang ini hutang-hutangnya dibayar. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, tentunya kita bisa mengukur diri ketika kita mendapat kepemimpinan tersebut. Atau ketika kita sekarang hidup, ya, teriakan-teriakan tentang kezoliman, ketidakadilan, saya kira muncul di mana-mana. Saya kira kita bisa lebih realistis ketika kita menuntut keadilan itu dari siapa. Menuntut keadilan pemimpin itu kita juga harus sadar betul siapa yang kita tuntut. Ya, menuntut keadilan di zaman yang tidak adil, di zaman yang zolim, dan tidak ada tanda-tanda bahwa yang memimpin adalah pemimpin yang adil yang disebutkan tadi dalam hadis. Saya kira juga kita harus realistis. Ini sangat realistis sekali dalam membuat kita sangat realistis dalam berjuang, dalam berkiprah dalam kepemimpinan, dalam memimpin ruang lingkup masyarakat yang lebih kecil. Saya kira kita juga akan lebih realistis. Pertanyaannya mungkin bagaimana kita menuntut keadilan kepada pemimpin yang sama sekali tidak ada ciri dia pemimpin yang adil, dan kita tidak hidup di zaman keadilan pemerintahan, justru kita hidup di akhir zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Wallahu a'lam bishawab, ini yang saya bisa share pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah tadi sudah menyampaikan ya materi tentang kepemimpinan yang adil. Tadi sudah kita dengarkan secara bersama juga tentang profil, tentang perjalanan singkat, bagaimana kepemimpinan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin adil tadi. Ya, barangkali itu saja ya, karena memang Abah sudah menjadwalkan di waktu tersebut, kita tidak bisa berkomunikasi lebih lanjut. Silakan. Ditanya Kalau jawab. ada yang mau bertanya, saya kasih waktu 10 menit. Oh ya, bisa. Ya, silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya dan berkomunikasi langsung kepada Abah. Tadi juga Abah sudah menyinggung tentang bagaimana sih kita harus berjuang di zaman yang ternyata kepemimpinannya itu banyak kezoliman, banyak ketidakadilan, begitu. Silakan Bapak Ibu semua, dibuka bagi yang ingin bertanya. Saya dong, Mbak Sensi. Siap, Bu. Lanjut, Bu. Nah, Ya, Assalamualaikum Abah, sehat terus. Iya, pertanyaannya ini Abah, sejarah yang ada itu pemimpin yang adil itu kok laki-laki semua ya? Apakah nggak ada perempuannya? Itu aja sih Mbak Sensi. Maksudnya seandainya ada pun posisi dia di mana gitu. Si wanita-wanita Islam yang kuat dan adil dan membackup para pemimpin adil itu pernah ada tidak? oke, siap. Silakan Abah. Abah masih ke mute. Cek, Abah masih ke mute itunya Zoom-nya. Ya, halo. Ya, tadi Bu Umu nanya, katanya ada nggak sih memang perempuan tuh sebagai pemimpin? Karena yang diceritakan Abah tadi laki-laki semua, dan kira-kira posisi perempuan tuh seperti apa dalam kepemimpinan gitu. Ya, kemarin ketika eh, Bu Santi dan teman-teman dari Womanpreneur mengadakan pertemuan, di saat itu saya sampaikan bahwa ada sekelompok orang yang selalu ada saja di setiap zamannya dengan nama yang berbeda-beda ya. Kalau dulu, nggak tahu hari ini masih relevan nggak nama emansipasi wanita ya, atau sekarang mungkin kesamaan hak dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan saat itu bahwa tuntutan-tuntutan persamaan derajat atau hak seperti ini biasanya memang muncul dari ketidakpahaman terhadap sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Kalau dikira bahwa perempuan itu tidak punya ada peran dalam kepemimpinan, saya kira sejarah justru mengatakan yang sebaliknya. Manusia pertama, Sayyidina Adam, Nabiullah Adam alaihissalam, seorang yang Allah pilih sebagai manusia pertama, hidup di satu tempat ya yang di situ penghuninya adalah para muqarrabin, para hamba Allah yang muqarrabin. Kemudian dihadapkan pada satu ujian, karena memang kehidupan manusia itu adalah sebuah ujian pada hakikatnya. Dia berhadapan dengan musuh yang sudah jelas-jelas melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis, dan iblis berupaya untuk mengeluarkan Adam dari tempat itu, dan upayanya itu memang tidak berhasil. Iblis berhasil itu ketika dia menggoda Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Hawa tergoda, Hawa lah yang justru menggoda Nabi Adam sehingga kedua-duanya masuk dalam satu perkara yang dilarang oleh Allah saat itu. Jadi iblis menggoda Nabi Adam sebenarnya tidak berhasil. Yang berhasil itu adalah menggoda istrinya, istrinya menggoda Nabi Adam. Dari situ kehidupan berubah total. Kita manusia hidup di alam dunia yang sangat berbeda
dari kehidupan Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi, diturunkan ke dunia ini. Di zaman Firaun mimpi bahwa kepemimpinannya akan dihabisi oleh seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Maka berlakulah undang-undang yang mengatakan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel itu harus dibunuh. Atas negosiasi yang dilakukan oleh beberapa orang saat itu kepada Firaun, muncul 1 tahun bayi dibunuh dan 1 tahun bayi tidak dibunuh atau dibiarkan. Dan Nabi Harun ini lahir di tahun tidak dibunuh, sedangkan Nabi Musa lahir di tahun dibunuh. Apa yang dilakukan oleh ibu Nabi Musa berdasarkan hal yang dipahamkan terhadap hatinya, melempar atau membuang Musa ke Sungai Nil, itu sangat dipahami oleh Firaun. Ya, yang membuat Firaun pada akhirnya membiarkan bayi Musa ini hidup di istananya adalah upaya yang dilakukan oleh istrinya dengan mencoba memainkan logika yang berdasarkan perasaan. Ya, memang kelebihan perempuan adalah perasaan. Dia punya kasih sayang terhadap bayi Musa itu, dan secara logis disampaikan kepada Firaun bahwa mana mungkin kalaupun ia bayi dari Bani Israel, mana mungkin dia dibesarkan di istana kita, kemudian suatu ketika dia akan melakukan perlawanan kepada kita. Selamatlah Nabi Musa, dan pada kemudian hari Nabi Musa lah yang akhirnya dalam tanda petik mengakhiri kepemimpinan Firaun. Ya. Banyak lagi di luar peristiwa itu yang saya sampaikan bahwa ternyata perempuan juga sangat berperan penting. Tetapi peran penting perempuan itu dia tidak menjadi nomor 1, dia menjadi pendamping nomor 1. Saya berkelakar saat itu, ya, dalam berbagai forum pun saya berkelakar, memang ada laki-laki yang tidak takut istri gitu ya di dunia ini. Pasti istri memberikan peranan penting terhadap seorang laki-laki dalam kepemimpinan, ya mau zaman apapun. Ya, jadi apakah sama sekali tidak memunculkan seorang pemimpin hebat di zaman betul-betul memimpin? Ya ada, tapi ya memang tidak terlalu populer. Misalnya Syajaratud Dur, seorang pemimpin dari Bani Ayub, ya, setelah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sempat juga, ya, walaupun kepemimpinannya juga berakhir dengan fitnah, karena memang ya mungkin sunnatullahnya tidak boleh memimpin secara langsung, ya. Tapi kalau seorang perempuan yang sangat dominan, memberikan masukan kepada anaknya, gitu ya, kepada suaminya, saya kira sejarah Islam juga banyak bercerita tentang itu. Tapi memang tidak terlalu diangkat nama-nama besar itu, tapi itu betul-betul terjadi. Silakan, satu lagi mungkin. Silakan Pak De, udah raise hand. Baik, mau tanya ini Pak. Boleh Pak De. Ya, kalau dikaitkan dengan wafatnya Rasulullah SAW yang tidak segera dimakamkan, kan terjadi usulan tuh siapa penggantinya. Cukup lama waktu itu, waktu tenggangnya, ada yang mengatakan harus kaum muhajirin, ada yang mengatakan harus kaum ansor. Itu cukup lama pertentangannya dari sisi waktu. Tetapi ketika ada seorang sahabat bahwa salah satu syarat pengganti Rasulullah adalah min Quraisy, itu baru mengerucut begitu, mengerucut orang-orang yang punya darah Quraisy. Pertanyaannya adalah pemimpin-pemimpin nasional di beberapa tempat ini, dari Indonesia, dari tempat dari Turki, mungkin dari Mesir, dari Pakistan, yang punya kans bin Quraisy siapa Bah kalau kondisi sekarang? Subran Bah. Setahu saya pemimpin-pemimpin dunia yang masih berdarah Quraisy itu sekarang tinggal 2, yaitu
Kesultanan Jordan, dan namanya resmi ya, Mamlakat Al-Urdun Al-Hashimiyah. Ya, mereka memang dari Bani Hashim. Jadi saat terjadi melemahnya kepemimpinan Turki Utsmani atas negara-negara Islam, saat itu wilayah Hijaz dikuasai oleh kerajaan Saudi, seperti yang masih terjadi sampai sekarang. Lalu Inggris sangat dominan memang saat itu, karena Inggris itu kan menjadi negara terkuat mungkin di abad ke-20. Ya, abad ke-20 itu adalah Inggris negara terkuat, makanya sampai sekarang bahasa Inggris itu sangat dominan. Jadi United Kingdom ya, ini memang sangat berpengaruh, termasuk ketika dia melihat potensi melemahnya Turki Utsmani, dia lebih suka Bani Saud, kerajaan Saudi yang menguasai wilayah Hijaz, dan sebagai gantinya keluarga Bani Hashim ini diberi kuasa atas Jordan, ya, diberi istilahnya konsesi lah untuk memimpin wilayah Jordan. Itu yang saya tahu. Yang kedua, kerajaan Maroko, ya, kerajaan Maroko ini juga, tapi saya silsilahnya tidak terlalu hafal, tapi setahu saya kerajaan Maroko ini juga masih berdarah Bani Hashim atau Quraisy, ya, yang sampai sekarang masih ada. Di luar dua kerajaan tadi itu saya tidak paham apakah ada lagi, tapi saya kira tidak ada ya, karena model kerajaan-kerajaan Islam ini pada awal abad ke-20 itu memang hampir di seluruh dunia mendapatkan pemberontakan, revolusi yang akhirnya mengakhiri era sistem kepemimpinan monarki dirubah menjadi republik. Tidak hanya di Timur Tengah ya, tapi juga di negara-negara timur ini seperti Indonesia. Kalau kita buka-buka sejarah, berakhirnya Kesultanan di Sumatera Utara itu justru saat revolusi ya, saat orang-orang yang berhaluan komunisme yang sangat benci dengan kaum borjuis, mereka melakukan penyerbuan pada kerajaan yang saat itu tentu sudah tidak sekuat zaman keemasannya, ya, terjadi di Lahat atau di mana itu mereka dibubarkan kerajaannya, dan sultannya dan keluarganya dibunuh dengan cara yang sangat keji. Di antara mereka ada yang saya kira nasabnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya dua itu aja Pak Des, setahu saya ada dua itu saja kerajaan yang memang masih ada hubungan darah dengan Bani Hashim atau Quraisy secara umum. Oke. Saya kira cukup pertemuan kita pekan ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi waktu dan kesempatan untuk bertemu lagi. Ya, baik. Terima kasih Abah tadi sudah membersamai kita dalam kajian Genpro pada pagi hari ini, kajian bulanan. Insya Allah ini berjalan setiap bulan. Silakan Bapak Ibu agendakan di pekan ketiga kita akan bertemu kembali dengan Abah gitu ya, dalam membahas siro-siro dan ilmu-ilmu yang sudah Abah dapatkan untuk bisa sharing pada kita semua. Ya, kita tutup webinar pada pagi hari ini dengan bersama membacakan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana itu? Yo.